Cerita novel romantis terbaru. Terjebak dendam sang mafia zalim. Bab 15. Siva berhasil kabur. Ini toilet wanita Nona, kami akan berjaga di luar, ujar Andril. Nona Siva. Ulang Andril. Ah iya, aku akan masuk dan kalian jangan coba-coba mengintipku, peringat Siva sebelum akhirnya masuk ke dalam toilet. Ah. Jeritan Siva dari dalam langsung membuat Andril segera memaksa masuk untuk memeriksa keadaan. Ketika sudah berada di dalam kamar mandi, dia terkejut begitu ada darah mengalir dari kening Siva. Nona Siva. Mito, tolong beritahu Tuan Jason jika Nona Siva terluka, perintahnya pada Mito. Dan kau Troy, siapkan mobil beserta beritahu yang lain kita akan segera pergi dari tempat ini. Siap, dimengerti. Jawab mereka dengan kompak. Ah. Andril, kau lebih baik ikut memanggil Tuan Jason, karena Mito pasti kesusahan mencari keberadaannya, usul Siva dengan memegangi keningnya. Tadi semasa di dalam, gadis itu membenturkan kepalanya pada dinding kamar mandi. Tidak ada pilihan lain, semoga saja Dewi Fortuna berpihak padanya hari ini. Tapi bagaimana dengan Anda Nona? Saya akan menjaga Anda di sini. Tidak usah pedulikan aku bisa menunggu di sini, Andril. Lebih baik kau segera memanggil Tuan agar bisa membawaku pulang. Siva berusaha keras meyakinkan Andril untuk pergi dari sana. Dia takut jika Mito tiba-tiba datang bersama dengan Jason. Andril tampak berpikir sejenak kemudian menatap kening Siva yang semakin mengeluarkan banyak noda merah. Dia tidak tega melihat kondisi Siva yang seperti ini. Baiklah Nona. Aku akan pergi memanggil Tuan. Tolong jangan pergi kemana-mana. Tunggu saja di sini sampai aku dan Tuan datang. Iya, aku mengerti. Andril buru-buru keluar dari sana, berlari secepat mungkin untuk sampai pada posisi Tuan Jason berada. Sedangkan Siva, dia melangkah mengendap-endap untuk memeriksa situasi dan ternyata tidak ada seorang pun yang berada di luar toilet. Bermodalkan nekat, Siva berlari keluar secepat mungkin. Dia masuk dan menekan lantai 1 pada lift tersebut. Ting. Siva berhasil turun ke lantai 1 tanpa pikir panjang, dia pun semakin berlari keluar dari gedung. Sebuah penjagaan di sekitar sana membuat Siva menghentikan langkahnya. Dia tahu bahwa orang-orang berbadan besar mengenakan pakaian serba hitam itu adalah anak buah Jason. Dia pun beralih memutar langkah. Ketika sudah menemukan jalan raya barulah dia berlari sekuat tenaga untuk menjauh dari jangkauan Jason dan anak buahnya. Sedangkan di lain tempat Andril, Mito bersama dengan Jason dikejutkan dengan kamar mandi kosong yang hanya menyisakan noda bekas yang menempel di dinding. Perubahan ekspresi dari Jason mengundang amarah yang sangat besar. Tangan pria itu mengepal kuat dengan sirat mata seperti Raja Iblis. Cari kemanapun perempuan itu pergi. Aku ingin kalian menemukannya sebelum fajar terbit. Apa kalian paham? Teriak Jason dengan seluruh amarahnya. Jika kalian tidak bisa menemukannya, maka kepala kalian semua yang akan menggantikan perempuan itu. Baik Tuan.
Kami akan mencari Nona Siva sampai ketemu. Jawab mereka bertiga lalu menunduk hormat untuk berpencar. Jason menampilkan senyuman misterius, mata setajam burung elang, otot yang kekar, serta kekejaman yang pria itu miliki sukses membakar tubuhnya. Siva benar-benar ingin bermain-main dengan dunia pria itu. Setelah ini Jason akan menunjukkan bagaimana dunia bekerja dengan sebenarnya. Aku ingin tahu sejauh mana kau akan lari dariku Siva. Bahkan seluruh dunia bisa kuobrak-abrik untuk menemukanmu gadis pembunuh. Sebuah pusat kota dengan bangunan menjulang tinggi disertai dengan malam yang semakin larut. Seorang perempuan tengah terduduk di pinggir trotoar. Akhirnya Siva berhasil kabur dari jangkauan Jason. Dia sudah lari sejauh mungkin agar pria itu tidak bisa menemukannya dan sekarang gadis itu benar-benar lelah. Lecet di kakinya perlahan mengeluarkan noda merah sebab tidak mengenakan alas kaki saat berlari. High heels yang Siva pakai terpaksa dia lepas agar tidak menghambat saat dia kabur. Dan beginilah nasib dia sekarang, tidak lebih dari seorang gelandangan. Gadis itu memilih untuk menepi masuk ke sebuah gang yang berisi toko-toko yang sudah tutup. Melihat sekitar untuk memastikan keadaan, barulah Siva duduk di depan salah satu toko yang gelap. Akan pencahayaan bertujuan untuk beristirahat dan bersembunyi di sana. Dia berdoa agar Jason dan anak buahnya tidak dapat menemukannya lagi. Setelah ini Siva akan menjalani kehidupan baru, memulai semuanya dari awal lagi. Jika perlu dia akan pergi dari kota Berlin. Satu-satunya cara agar Siva benar-benar terbebas dari pria bidadari itu. Akhirnya aku terbebas dari pria kejam itu. Tidak kusangka jika begini nasibku sekarang. Setelah ini aku harus apa? Bagaimana caraku bisa hidup dengan tidak adanya uang sepeser pun? Monolognya memeluk tubuhnya yang ringkih. Ah iya. Aku lebih baik ke kantor polisi untuk melaporkan penyekapan yang Jason lakukan padaku, ucap Siva dan kembali bangkit. Tapi bagaimana jika aku ikut tertangkap? Pasti nanti Jason juga melaporkanku. Gadis itu kembali duduk, mengingat bahwa Jason selalu menuduhnya sebagai perempuan penuh hubung. Bola mata indah itu menatap nanar ke depan. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat di jalanan tersebut. Sepi, sunyi dan heninglah yang menemani Siva di tengah malam saat ini. Haruskah Siva melakukan hal tersebut? Tapi setidaknya aku memiliki bukti bahwa Jason menganiaya aku, dan aku bisa mengatakan pada dunia jika pria itu adalah mafia kejam. Binar mata gadis itu terbit, tanpa pikir panjang lagi Siva kembali bangkit dan berjalan menuju ke kantor polisi. Langkahnya yang sudah tidak sanggup untuk berjalan harus terpaksa melambat. Sesaat ketika gadis itu berhenti untuk menormalkan deru nafasnya yang memburu, dari arah berlawanan sebuah mobil menyinari tubuh Siva dengan lampu dari jarak jauh. Gadis itu menutupi matanya sebab silau yang dia rasakan. Ada rasa trauma begitu sorot lampu tersebut mengarah pada gadis itu, mengingatkan pada kejadiannya di masa kecil yang pernah kecelakaan bersama dengan kedua orang tuanya. Lanjut ke bab 16.